salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang saat ini telah memasuki episode ke-94 dengan judul Nisbu Sadran. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa marahnya penguasa tunggal Adipati Jipang Panuan Haryo Penangsang yang telah dituduh menjadi otak pembunuhan Sultan ketiga, yaitu Sultan Trenggono yang terbunuh saat berperang di Penarukan. Maka Haryo Penangsang dengan melaju ke Kudus menaiki kuda kesayangannya Gagak Rimang ingin melaporkan kepada sang guru Sunan Kudus. Mongso kapitu kala itu bertepatan dengan bulan Sya'ban yang dalam penanggalan Hijriah merupakan hitungan bulan ke-8. Sudah hampir separuh jalan kita berada di bulan Sya'ban, dan 2 pekan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Maka untuk menyambut kedatangan bulan yang suci itu, kita pun harus bersiap diri dengan keadaan suci, dengan hati dan jiwa yang bersih. Dan pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk saling membersihkan hati. Sunan Kalijogo tengah menyampaikan pengajian dari tepi Serambi, dan seluruh pejabat serta rakyat yang duduk bersila di pelataran Masjid Demak mendengarkan khotbahnya dengan kesungguhan hati. Sudah menjadi kebiasaan sejak zaman Raden Patah selalu mengadakan kenduren Nipsu Sya'ban di Masjid Demak, yang sebuah pengajian diselenggarakan setiap akan datang bulan Ramadan tepat pada malam pertengahan bulan. Para Sentananayaka dan kaula berkumpul di Masjid Agung Demak untuk membaca surat Yasin 3 kali bersama-sama. Pembacaan yang diniatkan agar diberi panjang umur, rezeki yang banyak dan barokah, serta ditetapkannya keimanan mereka, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat awabin atau sholat tasbih secara berjamaah. Diteruskan dengan pengajian yang disampaikan oleh para ulama waliul amri, yang diakhiri dengan cara makan nasi tumpeng ingkung bersama seluruh jamaah yang hadir. Dan pada malam itu juga mereka akan mendengarkan pengumuman dari Dewan Wali tentang hari pertama berpuasa dengan hitungan hilal yang telah dilakukan Sunan Giri Praktikal dan Sunan Kudus. Permulaan Ramadan pun disampaikan, ketetapan yang juga akan dibawa Adipati Bawan untuk diumumkan kepada rakyat di kabupaten masing-masing.
Ramadan adalah bulan yang suci, yang akan mencucikan diri kita dari dosa-dosa yang telah setahun kita lakukan, yang ketika kita sepenuh hati berdoa dan berpuasa di dalamnya, pada Syawal nanti akan kembali fitri. Maka untuk menyambutnya kita harus saling membersihkan diri, agar pada waktunya nanti kita benar-benar siap untuk dibersihkan. Dan langkah pertama dari itu semua adalah dengan membersihkan hati kita masing-masing. Caranya yaitu dengan saling meminta maaf kepada orang lain. Begitu Sunan Kalijogo selalu menyampaikan petuahnya. Maka selama sepekan terakhir bulan Sya'ban, orang-orang pun saling bermaaf-maafan satu sama lain, saling berkunjung antar kerabat, saudara dan tetangga untuk memberikan dan meminta permaafan, agar persaudaraan makin kental dan mendatangkan keberkahan, dan hati pun kembali bersih hingga tenang untuk melaksanakan ibadah puasa bersama-sama pada bulan Ramadan. Pada saat berkunjung ke tempat saudara yang lebih tua ataupun tetangga, ada baiknya saling mendoakan dan juga membawakan makanan, agar persaudaraan sesama kita makin hangat dan membahagiakan. Begitu lanjut petuah penguasa pesantren Katedral Sunan Kalijaga, dan Sunan yang lama berdakwah di Kalijaga itu pun kemudian mengajarkan memasak makanan untuk kunjungan, yaitu berupa ketan, kolak, kolang kaling, dan kue apem. 3 macam makanan yang cara penyajiannya dengan dibungkus takir daun pisang. Pada makanan-makanan yang di dalamnya sesungguhnya terkandung doa dan harapan. Ketan itu saya ambil dari kata kotboan, yang berarti membersihkan diri dari kotoran. Maknanya adalah membersihkan diri kita dari segala kesalahan yang pernah dilakukan. Ketan ini juga warnanya putih, maka demikian pula dengan harapan kita nanti, agar jiwa dan hati kita pun bisa bersih dan seputih setelah saling memaafkan di bulan Sya'ban ini. Ketan yang sangat lengket ini juga perlambang bahwa seperti itulah seharusnya eratnya persaudaraan kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama umat Islam, sangat rekat dan tanpa ada kerenggangan sedikit pun dalam hidup bebrayan penuh kebersamaan. Dengan penjelasan seperti itulah orang-orang pun giat melaksanakan ajarannya. Penjelasan yang selalu disampaikan oleh Sunan Kalijogo dengan sederhana tetapi sangat mudah dipahami kedalaman maknanya, hingga kemudian bisa dilakukan dengan sepenuh kesadaran tanpa sedikit pun ada rasa keterpaksaan. Dan Sunan Kalijogo pun melanjutkan, sedangkan kolang kaling ini melambangkan niatan kita untuk selalu eling marang kolik, atau senantiasa mengingat kepada Allah yang Maha Pencipta.
nama kolak saya ambil dari kata kolako yang bermakna kholik, yaitu yang maha pencipta alam seisinya, termasuk kita semua umat manusia. Sedangkan kolang kaling ini menjadi pengingat agar kita selalu eling maring Gusti, ingat kepada penciptanya. Maka ketika orang-orang memasak kolang kaling pun pemahaman itu telah merasuk dalam kesadaran mereka bahwa dengan memberi kolang kaling kepada kerabat dan tetangga adalah saling mendoakan dan mengingatkan untuk selalu berzikir kepada Tuhan, selalu ingat kepada Sang Kholik yang telah menurunkan kodrat iradatnya selama 1 tahun ke belakang dan 1 ke depan. Dan pada bulan Sya'ban yang merupakan bulan sebelum Ramadan datang, rasa penghambaan itu seharusnya makin ditingkatkan. Dan Sunan Kalijaga pun melanjutkan ucapannya. Kemudian kue apem ini sesungguhnya melambangkan permohonan maaf atau ampunan. Apem ini saya ambil dari kata afwan yang berarti maaf. Karena setelah berdoa agar hati kita putih bersih seperti ketan dan sudah eling marang pangeran, selanjutnya harus benar-benar menundukkan hati untuk memohon pengampunan. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampunan kepada Tuhan, juga banyak-banyak minta maaf kepada saudara dan kerabat sekeliling kita. Karena kalau kita berdosa kepada Allah, kita cukup meminta pengampunan kepadanya. Namun ketika bersalah kepada sesama manusia, Allah hanya akan memberikan ampunannya ketika orang tersebut sudah memaafkan kesalahan perbuatan kita. Dan rakyat pun benar-benar menjalankan petuah tersebut. Selama hari-hari menjelang Ramadan, mereka saling berkunjung kepada saudara dan tetangga, saling mendoakan dan meminta permaafan, saling berkunjung dengan mengantarkan kolang kaling, kue apem dan ketan. Agar kita memasuki bulan suci, mereka sudah benar-benar bersih lahir dan batin. Dan kegiatan bersih-bersih diri itu pun dilanjutkan dengan memberikan dan membersihkan rumah mereka masing-masing, agar lingkungan yang selama ini mereka huni juga turut membawa keberkahan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka secara serentak besok harinya mereka akan gugur gunung, gotong royong membersihkan rumah dan pedukuhannya masing-masing. Jalan-jalan utama pedukuhan diperlebar dan diratakan. Rumput-rumput bambu yang rimbun dijarangkan, dan pohon lebat yang menjorok ke jalan ditebas dan dipendekkan. Semua itu dilakukan pada pagi hari ketika malahnya mereka telah mendapatkan kepastian awal bulan puasa. Keputusan yang mereka dapatkan pada malam pengajian nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang penuh kemuliaan, karena malam ini adalah malam dikabulkannya segala permintaan. Kanjeng Nabi sendiri pernah bersabda bahwa Allah mengawasi hambanya pada malam ini.
dan dia akan memaafkan mereka yang meminta ampunan, memberi kasih sayang mereka yang meminta kasih sayang, dan menyingkirkan orang-orang dengki, orang-orang yang meminta ampunan akan Allah ampun. Orang yang meminta rezeki akan Allah beri rezeki, dan orang yang mendapatkan cobaan maka Allah akan bebaskan. Sunan Kalijogo pun melanjutkan kajiannya kembali, sementara di belakangnya duduk bersila dengan rapi para ulama Waliul Amri, yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Giri Praktikal. Hanya Sunan Gunung Jati yang tak hadir karena sudah pulang untuk mempersiapkan prajurit Cirebon dan Banten, prajurit yang akan disiagakan untuk rencana penyerangan Demak ke Malaka. Sunan Kudus sendiri datang ke Demak setelah diajak Sunan Giri Praktikal, karena ulama Giri Kedaton itu sengaja mampir ke Panti Kudus terlebih dahulu sebelum datang ke Kasultanan Demak. Hingga andai kata Sunan Giri tak memberi tahu acara malam itu, Sunan Kudus pun tidak mengetahuinya, bahkan mengira bahwa pengajian malam Nipsu Saban saat itu tak akan diselenggarakan. Sebab Sultan Demak tak mengirimkan undangan untuk Sunan Kudus agar segera melakukan penghitungan bulan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya Sunan Kudus dan Sunan Giri lah yang selalu melakukan ruqyah hilalnya. Jangan-jangan undangan itu tidak sampai ke Kudus lagi. Kanjeng Romo Sunan selidik Sunan Giri keheranan ketika mengetahui Sunan Kudus tak mendapatkan undangan penghitungan bulan. Padahal menurut Gagak Seto, prajurit yang diutus ke Giri Kedaton, Mahapatih Pamekasan telah mengirimkan permohonan yang sama kepada Sunan Kudus seperti yang telah diterimanya pada bulan Jumadi akhir silam. Dan kedatangannya dari Gresik dengan terlebih dahulu mampir ke Kudus adalah untuk kepentingan itu, agar apa yang telah ditentukan dalam hitungannya dicocokkan dengan hitungan yang sudah dilakukan pula oleh Sunan Kudus, dan begitulah yang selama bertahun-tahun dilakukan. Yang selama bertahun-tahun keduanya menghitung awal datangnya bulan Ramadan, mereka selalu sama dalam menentukan hari dan tanggalnya. Maka begitu pula yang terjadi pada hari ini. Hitungan hari pertama Ramadan yang telah dibawanya dari Giri Kedaton ternyata sama harinya dengan hitungan yang sudah dilakukan di Kudus. Maka pada keesokan harinya mereka berdua berangkat bersama ke Demak. Meski pada awalnya Sunan Kudus merasa enggan karena tak mendapatkan undangan. Ini hanya soal kesalahpahaman Kanjeng Romo Sunan. Justru di Demak nanti kita selesaikan. Kita gelar musyawarah untuk saling memberikan kejelasan, termasuk soal undangan yang berulang kali tak sampai ke tangan Romo Sunan. Demikian Sunan Giri menyampaikan pendapatnya untuk meyakinkan kepada Sunan Kudus. Hingga akhirnya Sunan Kudus bersedia datang pada malam pengajian Nipsu Saban. Bagi Sunan Kudus itu adalah hari pertama ia datang kembali ke Kasultanan. Sebab selama 3 tahun terakhir dia sudah tidak pernah lagi datang ke Demak Bintoro. Terakhir kali adalah pada hari penetapan pengganti Sultan. Dalam musyawarah tersebut memutuskan bahwa Raden Bagus Mukmin diangkat menjadi menggantikan ayahnya Sultan Trenggono untuk menjadikan Sultan Demak Bintoro yang keempat.
di mana Sultan Trenggono telah gugur di medan Palagan Penarukan. Setelah itu tak pernah sekalipun ia berada di Kesultanan, hingga ia pun seolah tak terlibat lagi dalam penentuan dan pengambilan kebijakan, termasuk keputusan pada malam Nisfu Saban kali itu yang menurut Sunan Muria akan dilanjutkan dengan peringatan 1000 hari wafatnya Sultan Trenggono. Peringatan Nyewu Dino Kanjeng Rama Sunan yang juga menjadi penetapan bulan Saban sebagai bulan rumah, bulan untuk mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia agar tentram di alam keabadian. Dan perubahan ini adalah pengganti peringatan Sadranan yang sampai hari ini masih dilakukan rakyat tanah Jawa, yang meski sudah menjadi Islam tetap memegang keyakinan lama. Oleh Romo Kalijogo, peninggalan peribadatan lama itu dipakai kulitnya, tetapi diganti isinya agar nilai-nilai keislaman bisa masuk ke dalamnya, yang bukan berisi pemujaan arwah leluhur, tetapi dengan mendoakan. Sejenak Sunan Kudus terhenyak dengan penjelasan Sunan Muria. Mendengar peringatan Sadranan, ia jadi teringat pada pesta Sadran yang pada zaman Majapahit pernah dilakukan secara besar-besaran. Bulan Saban ini juga bernama Ruwah atau bulan Luru Arwah, yaitu bulan yang paling tepat untuk meluru arwah atau mendoakan arwah leluhur kita yang telah mendahului menuju alam kelanggengan. Dan kewajiban kita sebagai anak hanya bisa mengirimkan doa kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Sebab setelah datangnya kematian, putuslah seluruh amal perbuatan kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang saleh. Maka sebagai anak yang berbakti, mendoakan orang tua kita adalah sebuah kewajiban, dan doa itulah hakikat ruwahan. Sunan Kudus pun terus menyimak pengajian dengan menyimpan keheranan, dengan menyiksakan kekecewaan di saat dia teringat dengan tuduhan yang tak masuk akal kepada murid kesayangannya Adipati Cipang Panola. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmana. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa.